Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini dengan kelompok 6 dengan anggota saya Nur Halimah, Saya Syifa Arista Putri. saya Willy Sabrilia. Saya Nurwina Claudia. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan pihak perpustakaan. Izin wawancara, Pak. Ya. Bagaimana proses pengadaan buku atau koleksi baru di perpustakaan ini? Untuk prosesnya itu dari awal itu kita nunggu juknisnya dari bos dulu. Bos itu dari sekolah tuh biasanya dikasih jatah dalam artian untuk buku berapa persen, sarpas berapa persen, itu operasional sekolahan. Nah, jadi untuk anggaran buku itu monggo instruksi dari bos. Nah, setelah ada anggaran lah baru kita ngelis itu sesuai dengan permintaan guru maupun siswa. Gitu. Kalau setelah itu baru buku datang kita list pesanannya sama buku datang itu pas apa enggak jumlahnya sama judulnya tuh sama apa enggak. Habis itu langsung olah semua. Seperti itu. Jadi untuk pengadaan buku itu kita ada juknisnya dari bos. Kalau tahun ini minimal 10%. Oke. Berarti untuk dananya dari dana bos. Total dana bos. Apakah perpustakaan menerima usulan judul buku dari pemustaka untuk pengadaan? Pasti Mbak, kita nggak berani memutuskan sendiri kita pengen baca buku apa itu kita nggak pernah. Jadi kita sebelum pengadaan kita biasanya ngasih link itu biasanya kita infokan di sosmed IG itu request permintaan buku itu buat siswa. Kalau guru kita biasanya ada tahu dari penerbit, kita keliling ke jurusan, ke ruang guru itu kasih judul-judulnya mana kira-kira buku yang dibutuhkan. Kita jadi sesuai dengan permintaanku. Apa saja kriteria yang digunakan dalam menentukan buku atau bahan pustaka yang akan diadakan, Pak? Untuk kriterianya berarti ya kita kalau di SMA SMK ya berarti contohnya buku fiksinya yang sesuai dengan umur lah. Kan enggak, kan ada buku yang mohon maaf isinya itu mengandung politik agama yang nah itu kita ada batas-batasannya di situ. Ya, harus seperti itu. Ya menyesuaikan pemustakanya. Jadi karena siswa kita dalam artian kalau di sini juga ada jurusan nih kantoran, mau akuntansi, jadi ada beberapa kelas yang sesuai dengan jurusan kita. Apakah pengadaan koleksi dilakukan setiap tahun atau sesuai kebutuhan, Cek? Alhamdulillah sih kalau kita setiap tahun dikasih jatah buat belanja buku setahun itu 2 kali kan. Apakah pengadaan juga mencangkup koleksi digital seperti e-book atau jurnal elektronik itu, Pak? Ya termasuk nggak. Kebetulan kita punya perpustakaan digital ada 2 itu ya itu awalnya itu pas zaman COVID. Iya. Siswa agak tunjuk kita bagaimana caranya siswa itu tetap baca. Nah kita pengadaan di buku elektronik dulu ya betul. Cuman sekarang dengan jika udah berangkat yuk antusiasnya tuh berkurang. Coba kalau kalian itu kalau misalkan dikasih waktu mending mainan HP sosmed atau baca buku. Iya. Nah seperti itu Bro. Apakah ada kerjasama dengan penerbit atau instansi tertentu dalam pengadaan koleksi? Pasti Mbak. Kalau yang satu ini kita udah yang jelas itu kerjasamanya kalau buku bacaan itu sama Gramedia kita ada kerjasama dan udah langganan gitu loh. Kan anak-anak sini juga kalau request buku tuh emang buku-buku yang bestseller Mbak. Ini kan biasanya di Gramedia apa-apaan di situ. Nah itu makanya kalau lihat koleksinya kita tuh udah bagus lah kalau itu. Terus kalau buku kayak referensi itu kita kerjasama sama Dinas Pariwisata. Jadi tentang Wonosobo, Dinas Pariwisata sini. Bagaimana prosedur penanganan dan penggantian jika terdapat buku atau koleksi yang rusak? Jadi istilahnya kalau
di perpustakaan itu reservasi dan pakai perawatan gitu Pak. Jadi semisal kalau 1 tahun sekali itu biasanya kita di akhir tahun kan libur sekolah. Ya kita ngecekin buku-buku yang mana-mana yang rusak. Kayak stok. Nah tadi kita dicek lagi jumlah bukunya, terus kondisi bukunya. Kalau udah rusak kita dipisah dulu untuk perbaikan. Kalau kelasnya perpustakaan sekolah sih masih perbaikannya ringan ya Mbak, dalam artian cuma ngelem terus disolasi. Tapi kalau kelasnya perpustakaan daerah itu udah benar-benar iron jahit. Itu kan misalkan sabunnya itu rusak, itu dijahit Mbak. Kalau di perpustakaan daerah ya adanya fasilitasnya sudah lengkap. Nah, di sini cuma dilem, disolasi seperti itu toh. Siapa yang bertanggung jawab atas proses pengadaan di perpustakaan, Pak? Kepala perpusnya. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam proses pengadaan buku? Dokumennya itu hasilnya itu banyak banget ya Mbak, dalam artian permintaan dari beberapa guru sama siswa itu tetap dibikin list semuanya, jadiin satu, dipisah. Satu dulu dipisah sesuai dengan penerbitnya. Misalkan guru ini minta dari penerbit Gramedia, kita pisahkan itu Gramedia. Terus yang ini dari Erlangga, pisahkan. Nah, itu dibikin sendiri dokumennya. Terus kalau setelah itu kita melakukan pesanan, nah mulai tahun 2021 atau 2020 itu kita pengadaannya udah pakai aplikasi Mbak, namanya Siplah dari Kemendikbud. Siplah namanya. Jadi semua transaksi online secara keabsahan dari Kemendikbud bisa ngecek juga sih. Sudah Pak. Itu udah jelas semua. Sudah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas waktunya.